dalam proses latihannya seperti apa, scrimmage, dan di sininya itu jelas nggak melenceng. Contoh, proses latihannya berarti gimana caranya saya masuk ke dalam, gimana anak-anak itu punya skill footwork yang bagus, gitu kan, footwork yang bagus dalam paint area dan lain-lain. Terus orang tuanya nanya, koknya juga enak. Orang tua bisa menanyakan, kok anak saya di proses latihannya bla 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 dan lain sebagainya. Kita perlu orang yang bisa matiin jagoan lawan. Perencanaan sebagai terjemahan dari judulnya Konti Ngapain dalam proses latihannya seperti apa, scrimmage dan game. Jadi ini penting nih, parents juga harus tahu tentang perencanaannya, sehingga kalau orang tua menanyakan hal-hal di sininya itu jelas nggak melenceng. Contoh misalnya seperti ini. Saya sebagai pelatih, timnya itu punya big man yang gede, jago gitu. Perencanaan saya udah main big man gitu. Itu perencanaan saya. Nah, proses latihannya berarti gimana caranya saya masuk ke dalam, gimana anak-anak itu punya skill footwork yang bagus, gitu kan, footwork yang bagus dalam paint area dan lain-lain. Terus orang tuanya nanya, kok menembakkan 3 point anak saya nggak masuk-masuk ya? Nah, kan nggak sama dengan perencanaannya itu. Walaupun itu juga berhak untuk ditanyakan sebagai backup plan. Tapi perencanaan ini harus jadi satu, harus jelas disampaikan. Jadi orang tua kalau nanya juga enak. Ya kan? Kalau ininya nggak tersampaikan, susah nanti nanya gimana. Terus contoh ini di fase-fase rela ya, KU14. Perencanaannya di KU14 semua pemain harus multitasking. Multitasking artinya dia bisa handle bola, dia bisa nembak, dia bisa main di post. Semuanya harus bisa. Jadinya di proses latihannya semua pemain mempunyai hak yang sama, lamanya waktu yang sama dalam latihan dribble, passing, post dan lain-lain. Orang tua bisa menanyakan, kok anak saya di proses latihannya bla 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 dan lain sebagainya. Karena ini, begitu juga nanti waktu di scrimmage dan game. Nah, parents, setelah sesi ini saya akan mencoba workshop ini sama pelatih dalam bikin measurement point di proses latihan scrimmage dan game selanjutnya. Mereka sudah saya kasih workbooknya juga. Mereka nanti mulai belajar untuk nulis bagaimana bikin measurement point, monitoring latihan scrimmage dan game terhadap perencanaan mereka. Selain nextnya, nah ini ada sensitif lagi terkait parents. Balik lagi karena anak adalah orang paling penting di dunia ini oleh orang tuanya. Mereka namanya pasti seperti itu. Nah, ini ada satu tim, ada 5 orang, bolehnya cuma 1. Dalam sebuah permainan bola basket, semua pemain punya peran masing-masing sesuai dengan kelebihan masing-masing. Untuk memenangkan sebuah pertandingan di sisi serang, kita harus punya pemain atau punya kemampuan untuk efisiensi memasukkan bola yang tinggi. Kalau kita nggak bisa masukin nembak tapi nggak masuk lagi pasti kalah. Jadi di offense kita perlu orangnya, pemain-pemain yang bisa masukin bola untuk menangkan pertandingan. Tapi di sisi defense sebaliknya, kita perlu orang yang bisa matiin jagoan lawan. Mungkin di 2 kemampuan ini itu dimiliki oleh pemain yang berbeda. Misal si nomor 6, kayaknya ini jangan nomor 6 deh. Misal nomor 8 nih ya, ini main bola nomor 8 kan. Mungkin nomor 8 ini punya kemampuan untuk masukin bola, jago. Tapi yang nomor 5 itu punya kemampuan untuk jaga pemain lawan biar lawannya nggak bisa masukin bola. Lalu pemain nomor 6 ini punya kelebihan untuk rebound dan lain-lain. Nah, jadi dalam satu tim
itu peran-peran pemain itu berbeda-beda. Loh bos, tadi kan lo bilang katanya harus multitasking. Iya, semuanya multitasking. Semua punya waktu yang sama dalam berproses dribble, shooting, passing, perimeter move atau post move. Mereka punya waktu yang sama, tapi outputnya pasti berbeda karena titik nolnya beda-beda. Nah, ini juga harus dijelaskan sama pelatih ke orang tua. Jadi kalau orang tua menanyakan jelas enak. Ada beberapa jurus coach para manajer untuk gimana caranya orang tua ini untuk mengendalikan untuk mengendalikan demand dari orang tua. Ada satu tim itu punya aturan. Kalau orang tuanya datang lebih dari 50% dilatih dalam 1 bulan, orang tuanya berhak ngomong ke pelatih demand sesuatu tentang anaknya. Tapi kalau orang tuanya datangnya kurang dari 50% dalam 1 bulan, ya tidak bisa minta apa-apa sama pelatih. Ada kalau yang aturannya seperti itu. Menurut saya itu jelas enak. Karena apa? Dengan kedatangan orang tua yang lebih 50% daripada latihan, dia tahu, orang tua tahu posisi anaknya itu di yang mana sih. Anak saya itu yang jadi tulang punggung tim, atau anak saya yang jadi jawaban rebound, atau anak saya jadi tahu gitu. Akhirnya pada saat dia menanyakan ke pelatih, fair. Ada klub yang punya aturan seperti itu. Lalu ada salah satu pelatih yang ini quotes-nya saya dengerin di podcast, salah satu podcast yang ini saya tertarik banget. Jadi dia bilang gini, waktu itu kejadiannya orang tuanya itu mantan pelatih, terus kasih demand yang tinggi ke anaknya dan juga pelatihnya dalam performa si pemain ini di lapangan. Nah si pelatih ngomong gini ke orang tuanya seperti ini, ada tentang physical development, emotional development tadi. Yang bertugas untuk emosional dan sosial, peran terbesar adalah orang tua. Kenapa? Karena ya orang tua lebih sering ketemu sama anak daripada si pelatih. Nah, jadi pada saat saya melatih dia di lapangan, terus dia emosinya positif ataupun negatif, dia ada orang tua untuk membantu si anak ini bertumbuh di emotional development dan social development. Nah, kalau seandainya orang tuanya ikut-ikut dalam proses latihan, terus pada saat anaknya ini emosi, siapa yang mendampingi dia nanti? Loh, orang tuanya udah ikut nanti dulu.